Bab 615. Keberadaan keserakahan. Nama pria parubaya itu adalah Haizu. Saat Wang Lin memenggal kepalanya, Wang Lin menyegel jiwa aslinya. Dengan budidaya tahap ascendan Wang Lin, mudah untuk menyegel jiwa asal dari pembudidaya transformasi jiwa tahap akhir. Wang Lin mengambil kepala dan pergi. Dia seperti angin musim semi yang menghilang dalam sekejap mata. Sedangkan untuk batu giok kaisar, dia tidak mengambilnya kembali karena tidak ada gunanya baginya. Namun, itu adalah sesuatu yang Kaisar Iblis berikan sebagai tanda itikat baik. Jika dia tidak menerimanya, dia akan terlihat terlalu mendominasi. Saat dia bergegas pergi, dia tidak berbalik untuk melihat 10 juta tentara iblis sama sekali. Dia melangkah ke udara dan menghilang. Wang Lin memurnikan kepala Haizu dan melahap energi pedang. Adapun jiwa asal Haizu, Wang Lin menggunakan mantra pencarian jiwa. Setelah Wang Lin memperoleh informasi yang diinginkannya, jiwa asal Haizu hampir runtuh. Wang Lin melemparkan jiwa asal Haizu ke dalam bendera jiwa untuk digunakan sebagai jiwa utama. Tidak hanya orang-orang dari Sekte Pedang Dalou di negeri roh iblis semuanya memiliki pancaran energi pedang Ling Tianhou, ada juga seseorang bernama Keserakahan yang diam-diam melindungi mereka. Keserakahan, nama ini sangat istimewa, jadi saya tidak boleh telah mendengar tentang dia. Munculnya keserakahan dari ingatan Haizu agak familiar, tapi saya yakin saya belum pernah melihat orang ini sebelumnya. Wang Lin merenung saat dia terbang. Keserakahan, menurut ingatan Haizu, kultivasi orang ini telah melampaui tahap ascendan dan telah mencapai tahap ilusori yin, hanya satu langkah di bawah tahap korporeal yang situnan, alis Wang Lin terkunci. Namun, dia tiba-tiba berhenti terbang dan tidak bergerak di langit. Situnan, Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan tangan kanannya menyentuh tas pegangannya. Sebuah batu giok terbang keluar dari tasnya dan dia mengambilnya. Setelah memeriksanya dengan akal sehatnya, ekspresinya menjadi jelek. Jika dia tidak memikirkan situnan, dia tidak akan ingat bahwa situnan memberinya sebuah batu giok. Ada beberapa gambar di dalam batu giok ini. Orang-orang yang tercatat di batu giok adalah orang-orang yang memaksa situnan meninggalkan tubuhnya. Awalnya, ketika situnan memberi Wang Lin batu giok, dia tidak menyangka Wang Lin akan benar-benar bertemu dengan mereka. Dia hanya ingin Wang Lin mengingat orang-orang ini dan tidak memprovokasi mereka. Wang Lin juga tidak mengira dia akan bertemu dengan salah satu dari mereka. Selain itu, sangat mudah bagi para kultivator untuk mengubah penampilan mereka. Menemukan seseorang hanya dengan beberapa foto tidak kalah sulitnya dengan menemukan jarum di tumpukan jerami. Jika keserakahan ini memang musuh situnan, maka dia pasti tahu tentang manik yang menentang surga. Wang Lin menyentuh titik di antara alisnya. Manik yang menentang surga ini adalah rahasia terbesar Wang Lin. Sudah lebih dari 700 tahun sejak dia mendapatkannya, dan sifat-sifat manik yang menentang surga masih sangat aneh. Saat itu hanya sedikit hujan yang mampu melengkapi elemen hujan. Namun, hal itu menjadi jauh lebih sulit di kemudian hari. Sekarang hanya elemen logamnya saja yang belum lengkap. Namun, Wang Lin merasa kesulitan menyelesaikan elemen terakhir telah mencapai tingkat yang mengerikan. Jika dia benar-benar bisa memisahkan surga yang menentang manik dari tubuhnya, Wang Lin tidak perlu khawatir. Jika dia benar-benar dipaksa memasuki momen hidup dan mati, dia akan dengan tenang membuat pilihan. Namun,
Saat ini manik tersebut telah menyatu dengan jiwa asalnya, jadi tidak ada cara untuk memisahkannya darinya. Satu-satunya metode adalah mengekstraksi jiwa asalnya dan memurnikannya seperti saat dia menyempurnakan energi pedang Ling Tianhou. Ini adalah satu-satunya cara untuk memurnikan surga yang menentang manik de. Ari jiwa asalnya. Alis Wang Lin berkerut keras. Dari mana datangnya manik yang menentang surga? Mengapa aliansi budidaya begitu peduli dengan manik ini? Manik yang menentang surga ini telah bersamaku selama ratusan tahun. Selain fakta bahwa waktu melambat di dalamnya, hampir tidak ada kemampuan lain. Bahkan jika Anda bersembunyi di dalam, jika Anda bertemu dengan seorang kultivator yang kuat, Anda tidak akan bisa lari dan masih akan ditemukan. Tidak peduli bagaimana kamu melihatnya, manik ini hanyalah barang biasa. Meski dapat memperlambat waktu, namun hanya berguna bagi pembudidaya tingkat rendah. Untuk pembudidaya tingkat tinggi, sejumlah besar batu giok surgawi jauh lebih menarik. Wang Lin menghela nafas. Kemudian matanya melihat ke kejauhan seperti pisau tajam dan dia bergumam pada dirinya sendiri. Awalnya ada 5 murid sekte pedang Dalou, dengan Chen Long sebagai pemimpinnya. Setelah kematian Moyang, meskipun mereka tidak yakin, mereka menjadi curiga terhadap saya. Dengan cara sekte pedang Dalou biasanya bertindak, mereka seharusnya mengirim seseorang untuk menanyakan hal ini, tetapi mereka tidak bertindak. Menurut ingatan Haizu, keserakahan ini ada di negeri iblis api saat itu. Sepertinya dia menemukan rahasia di sana. Setelah 10 tahun itu, Haizu adalah satu-satunya yang tersisa di negeri setan langit. 3 lainnya telah pergi ke negara iblis api untuk bertemu dengan keserakahan. Benar, Sisu pasti juga pergi menemui mereka. Namun, dalam perjalanan, dia memiliki niat membunuh terhadap saya, jadi dia dibunuh oleh saya. Apa sebenarnya yang ditemukan keserakahan ini? Mata Wang Lin berbinar. Sayangnya, berkat keserakahan, saya kehilangan kesempatan untuk terus mengumpulkan energi pedang Ling Tianhou. Namun, aku juga tidak bisa terburu-buru dalam masalah ini. Wang Lin mencibir saat dia menggunakan teleportasi yang lebih besar untuk berteleportasi. Perang di hadapanku ini adalah kesempatan terbaik bagiku untuk mengumpulkan energi pembantaian, jadi aku tidak bisa melepaskannya. Namun, aku hanya memiliki kekuatan 1 orang. Hal ini, ya, saya harus melakukannya seperti ini. Mata Wang Lin menjadi dingin dan kemudian dia menghilang. Wang Lin tidak berpartisipasi dalam pertempuran di negara setan api. Dia berteleportasi selama beberapa hari dan tiba kembali di suku pemurnian jiwa di dalam negeri setan langit. Setelah 10 tahun berkembang, suku pemurnian jiwa telah mengambil bentuk yang semestinya. Suku ini telah menjadi salah satu dari 4 suku terbesar di hutan belantara. Kembalinya Wang Lin menyebabkan seluruh suku menjadi sangat bersemangat. Meskipun banyak anggota suku belum melihat Wang Lin, dari mulut ke mulut, Wang Lin telah menjadi sesuatu yang mirip dengan iblis kuno. Mereka semua memujanya di dalam hati mereka. Lembah itu adalah tanah suci di hati mereka. Setelah Wang Lin kembali, dia segera memanggil 13 dan Ouyang Hua untuk menjemput 10.000 anggota suku. Wang Lin mengirimkan seutas energi pembantaian ke masing-masing anggota suku tersebut. Setiap kali anggota suku ini membunuh seseorang, vitalitas orang yang mereka bunuh akan diserap ke dalam energi pembantaian tersebut. Semakin banyak 10.000 orang yang terbunuh, semakin kuat energi pembantaian di tubuh mereka.
Bahkan bisa berubah menjadi segel kehidupan untuk melindungi 10.000 orang ini di saat krisis. Kemudian 10.000 orang ini dikirim ke pertempuran di negara iblis api. Wang Lin tidak membiarkan mereka bergabung dengan negara setan langit tetapi membiarkan mereka beroperasi sendiri. Wang Lin hanya punya satu perintah untuk mereka, dan itu adalah terus membunuh untuk memelihara energi pembantaian di dalam diri mereka. 10.000 orang tidak dianggap berarti dalam pertempuran yang melibatkan puluhan juta tentara iblis. Wang Lin memahami hal ini dengan baik, dan itulah mengapa dia juga mengirimkan Ouyang Hua dan 13. Dia memberi mereka harta dan memberi mereka waktu 3 bulan untuk memimpin anggota suku lainnya melahap 3 suku yang tersisa. Dia menghabiskan waktu ini di dalam lembah dan terus mengukir jejak iblis yang tersebar di dalam tubuhnya. Dia menggunakan sisa waktu untuk memperbaiki bendera pembatasan. 3 bulan berlalu dengan cepat. Dengan harta yang diberikan Wang Lin kepada 13 dan Ouyang Hua, mereka mampu melahap 3 suku yang tersisa satu persatu. Sejumlah besar anggota suku asing terpaksa meminum sup penghapus ingatan dan menjadi anggota suku pemurnian jiwa. Untuk anggota suku baru yang belum pernah mempraktikkan mantra pemurnian jiwa, Wang Lin mengeluarkan bendera 1 miliar jiwa-jiwa, mengguncangnya, dan sejumlah besar fragmen jiwa terbang keluar. Di bawah kendali Wang Lin, pecahan jiwa terbang ke tubuh anggota suku. Namun, alih-alih merugikan mereka, pecahan jiwa itu hidup berdampingan dengan mereka. Kemudian Wang Lin menyebarkan energi pembantaiannya dan menggabungkannya ke orang-orang ini. Sama seperti ini, gelombang kedua yang terdiri dari 30.000 orang dikirim ke negara iblis api. Masih banyak orang yang tersisa di suku pemurnian jiwa. Wang Lin menggunakan mantra teleportasi yang lebih besar berkali-kali untuk memindahkan semua orang keluar dari hutan belantara. Lokasi yang dia pilih adalah medan pertempuran kuno tempat para iblis yang tersebar dulu tinggal. Wang Lin menggunakan mantra untuk membentuk menara tinggi tempat menara iblis dulu berada. Kemudian dia duduk dalam posisi lotus di dalam. Adapun anggota suku, mereka memulai hidup baru di sini. Banyak rumah sederhana yang dibangun. Segera, suku baru terbentuk di sini. Dalam sekejap mata, 10 tahun berlalu. Wang Lin tidak mengambil satu langkah pun keluar menara dalam 10 tahun ini. Setelah 3 pasukan besar negara setan langit membantai mereka ke negara setan api, negara setan api secara alami memiliki cara mereka sendiri untuk menghadapinya. Mereka melancarkan serangan balik dan memulai pembantaian tanpa akhir di banyak medan perang. Perang 10 tahun hanyalah permulaan. Selama 10 tahun ini, gelombang anggota suku pemurnian jiwa dengan energi pembantaian Wang Lin bergabung dalam pertempuran. Pada saat yang sama, suku pemurnian jiwa terus berkembang. Suku-suku buas di negeri iblis api kini menjadi sasaran mereka. Wang Lin sepertinya telah melupakan pertempuran di negara iblis api. Dia menghabiskan 10 tahun berkultivasi di dalam menara dan mengukir jejaknya pada iblis yang tersebar. Dia sedang bersiap. Dia bersiap untuk membuat dirinya lebih kuat sebelum batas waktu 100 tahun habis. Ini adalah satu-satunya cara baginya untuk menyelesaikan perjanjian antara dia dan iblis kuno. Budidaya tanpa akhir selama 10 tahun ini menyebabkan budidaya ascendan tahap awal Wang Lin menjadi lebih stabil. Dia bisa merasakan bahwa meskipun sebagian energi pembantaian yang dia kirimkan menghilang, bahkan lebih banyak lagi yang datang setiap hari. Adapun anggota suku dengan energi pembantaian,
Semakin banyak mereka membunuh, semakin kuat energi pembantaian mereka. Ini menjamin keamanan mereka dan membuat mereka semakin kuat. Hingga hari ini dia telah mengirimkan total 100.000 helai energi pembantaian ke dalam 100.000 anggota suku. 100.000 helai energi pembantaian ini terus bertambah kuat setiap hari. Menggunakan penyembelihan untuk memberi makan energi penyembelihan. Saya ingin melihat berapa banyak energi pembantaian yang akan tercipta setelah perang ini berakhir. Di dalam menara, Wang Lin membuka matanya. Matanya bersinar seperti kilat saat kekuatan dahsyat menyebar dari menara. Ada area kosong dalam radius 5 km di sekitar menara. Di luar itu ada banyak sekali bangunan. Dilihat dari kejauhan, bangunan ini terbentang ratusan kilometer. Ini adalah suku pemurnian jiwa yang baru. Setiap bulan anggota suku akan kembali dengan tawanan anggota suku negara setan api. Setiap bulan suku pemurnian jiwa semakin besar. Wang Lin menarik pandangannya. Dia menamparkan tas pegangannya dan bola pembatas yang Yegel Yao Kikue terbang keluar. Dia meremas tangan kanannya dan bolanya pecah. Kemudian sosok Yao Kikue muncul di dalam menara. Ekspresi Wang Lin acuh tak acuh saat dia perlahan bertanya, apakah kamu sudah membuat keputusan? Yao Kikue tidak lagi telanjang, dia sekarang mengenakan jubah biru. Setelah dia muncul, mata indahnya menatap Wang Lin sambil mengatupkan giginya dan berkata, apa sebenarnya yang kamu pikirkan? Dalam 10 tahun terakhir saya sudah menceritakan semuanya kepada Anda. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Bab 616. Kaisar Langit King Lin. Selama 10 tahun terakhir ini Wang Lin telah berkali-kali menanyai Yao Kikue di dalam menara. Kebencian Yao Kikue terhadap Wang Lin telah terkubur jauh di dalam hatinya. Pada saat yang sama, dia sangat takut dengan metode Wang Lin. Wang Lin telah berhasil membuka lubang di pikirannya, dan lubang itu terbuka ketika dia memberitahu Wang Lin cara menggunakan pil jiwa darah. Begitu pembukaan ini muncul, Yao Kikue hampir pingsan karena metode Wang Lin. Meskipun dia belum menceritakan semuanya padanya, dia sedikit banyak telah membocorkan beberapa rahasia. Kamu bilang gua itu ditinggalkan oleh seorang kaisar surgawi dan total ada 4 gua. Bagaimana kamu mengetahui semua ini? Yao Kikue menggigit bibir bawahnya. Dia masih belum mau menjawab pertanyaan ini. Mata Wang Lin sedikit berbinar dan dia perlahan berkata, kamu telah berada di tanganku selama lebih dari 20 tahun. Mungkinkah kamu tidak menginginkan kebebasanmu? Jika kamu memberitahuku segalanya, aku berjanji akan melepaskanmu setelah aku meninggalkan tanah roh iblis. Suaranya mengandung energi iblis. Ini adalah mantra kecil yang dia pelajari dari iblis yang tersebar setelah menghabiskan 10 tahun mengukir jejaknya di atasnya. Yao Kikue dengan lembut menghela nafas dan berbisik, aku bisa memberitahumu segalanya, tapi kamu harus bersumpah dalam hati daomu bahwa kamu akan melepaskanku begitu kamu meninggalkan tanah roh iblis. Anda tidak memiliki kualifikasi untuk meminta persyaratan dari saya. Saya secara alami akan melakukan apa yang saya janjikan. Bicaralah, Anda hanya punya satu kesempatan. Jika kamu tidak berbicara, aku akan menyegelmu selamanya. Suara Wang Lin tenang, tapi mengeluarkan niat dingin. Yao Kikue memainkan rambutnya sambil menatap Wang Lin. Setelah sekian lama, dia berbisik, ayahku memperingatkanku untuk tidak melawanmu. Saya sangat bingung dan tidak tahu mengapa ayah saya bisa mengenal Anda.
Saat itu Anda hanyalah seorang kultivator kecil, bahkan jika Anda adalah murid yang maha melihat. Dengan pemahaman saya tentang ayah saya, status Anda, kultivasi Anda, segala sesuatu tentang Anda tidak layak untuk diperhatikan ayah saya. Itulah sebabnya saya tidak mendengarkannya. Sekarang aku agak mengerti kenapa ayah membicarakanmu. Ekspresi Wang Lin tenang saat dia menatapnya dengan dingin. Yao Qikui menghela nafas dan berkata, ayahku yang memberitahuku bahwa ada total 4 gua di sini. Saat itu, ketika ayah, Ling Tianhou, yang maha melihat, dan rekan-rekannya datang ke negeri roh iblis, mereka menemukan rahasia. Mata Wang Lin menyipit dan dia dengan tenang bertanya, rahasia apa? Tanah roh iblis ini sebenarnya adalah sebuah gua. Saya yakin Anda juga sudah menebaknya. Saya dapat memberitahu Anda bahwa tanah roh iblis ini adalah sebuah gua dan gua ini sangat besar. Ini jauh melampaui imajinasi, tapi tidak hanya ada satu. Ada total 5 gua, 4 palsu dan 1 asli. Ekspresi Wang Lin masih sama saat dia perlahan berkata, saya kira gua yang Anda bawa adalah gua palsu. Yao Qikui dengan getir mengangguk dan berkata, ya, itu memang gua palsu. Wang Lin bertanya, apa tujuanmu pergi ke sana? Ayah pernah berkata bahwa gua palsu itu berisi banyak harta karun, cairan roh, dan lain-lain. Jika saya bisa mendapatkannya, itu akan sangat membantu kultivasi saya, suara Yao Qikui lembut, tetapi sebelum dia selesai berbicara, dia melihat cibiran di wajah Wang Lin. Wang Lin dengan tenang menatap Yao Qikui. Dia tidak berbicara, tapi matanya membuat hatinya bergetar. Setelah sekian lama, dia dengan getir berkata, semua yang saya katakan adalah benar. Kamu tidak perlu menggunakannya sebagai alasan untuk tidak membebaskanku di masa depan. Nada bicara Wang Lin muram saat dia berkata, cara yang bagus untuk mengatakan kebenaran. Apa yang Anda katakan mungkin memang apa yang Anda yakini di dalam hati, tapi bukan itu yang saya minta. Apa hubungan keempat gua palsu itu dengan gua asli? Yao Qikui merenung sekali lagi, lalu dia menghela nafas dan berkata, lupakan. Sebenarnya, keempat gua palsu itu sebenarnya adalah gerbang menuju gua yang sebenarnya. Mata Wang Lin menyipit. Rahasia yang ditemukan ayahmu dan mereka tidak sesederhana ini. Saya hanya tahu bahwa ayah menebak bahwa ada peluang untuk membantu seseorang melangkah ke langkah ketiga di dalam gua itu. Karena gua itu milik Kaisar Surgawi nomor 1, King Lin, sebelum alam surgawi runtuh. Kaisar Langit King Lin adalah orang terkuat di alam surgawi. Rumor mengatakan bahwa ketika alam surgawi runtuh, Kaisar Langit King Lin tidak mati. Setelah dia bertarung, dia lolos dengan luka-luka. Rahasia yang ayahku dan mereka temukan adalah aura Kaisar Langit King Lin berada dalam budidaya pintu tertutup di dalam gua terakhir. Saya tidak tahu bagaimana mereka mengetahuinya, jadi tidak perlu bertanya kepada saya tentang hal itu. Setelah dia selesai berbicara, dia melihat ke arah Wang Lin. Ketika dia pertama kali mendengar hal ini, keterkejutannya hampir tak terbayangkan. Bahkan mengingat kejadian itu sekarang menyebabkan hatinya bergetar tanpa henti. Dengan kekuatan mental Wang Lin, dia ingin melihat ekspresi seperti apa yang akan dia miliki ketika mendengar berita yang meledak-ledak ini. Sayangnya, yang dilihatnya hanyalah ekspresi yang sama dan tidak berubah. Ekspresi Wang Lin tidak berubah sedikit pun, tapi pupil matanya menyusut dalam jumlah yang tidak terlalu mencolok. Kata-kata ini memulai badai di dalam hati Wang Lin.
Dia mempercayai 70% perkataan Yao Qikui. Ini bukan tentang betapa indahnya dia mengucapkan semuanya tetapi karena dia mengucapkan dua kata, King Lin. Wang Lin tidak pernah bisa melupakan apa yang dilihatnya saat pertama kali masuk ke gua bersama Yao Qikui. Dia telah menumpuk segel kehidupan untuk mendengar suara yang datang dari kehampaan. Saya King Lin. Gua macam apa ini? Ia memiliki iblis kuno dan iblis yang tersebar. Iblis kuno itu dipecah menjadi 9 bagian oleh seseorang dan karenanya tidak dapat menyatu kembali. Aku tidak tahu banyak tentang iblis yang tersebar, tapi dari apa yang dikatakannya, itu adalah iblis di bawah iblis kuno. Mungkinkah negeri roh iblis ini juga memiliki iblis kuno? Semakin banyak informasi yang didapat Wang Lin, semakin dia merasa ada lapisan kabut di hadapannya yang tidak bisa dia buka. Dia diam-diam menatap Yao Qikui dan berkata, bagaimana 4 gua palsu didistribusikan di antara mereka saat itu. Yang Maha Melihat dan Ling Tianhouse masing-masing mengambil sebuah gua. Gua lainnya diambil oleh pasangan langit-langit. Saat itu tingkat kultivasi ayah saya tidak cukup tinggi untuk bertarung dengan mereka berempat demi gua palsu. Namun, keberuntungannya bagus, sehingga ia bisa menemukan keberadaan gua tersebut. Faktanya, selain ayahku, semua orang masih mengira tempat ini memiliki 3 gua palsu dan 1 gua asli. Pasangan awan surgawi. Ini adalah pertama kalinya Wang Lin mendengar nama ini. Pasangan Cloud Celestial terkenal puluhan ribu tahun yang lalu. Mereka tidak meninggalkan tempat ini seperti orang lain tetapi memutuskan untuk bercocok tanam di dalam gua palsu mereka. Itu sebabnya selain sangat sedikit orang, tidak banyak orang yang mengetahuinya. Saya hanya mendengar tentang pasangan kultivasi ini dari ayah saya. Ketika Yao Qikui mengatakan ini, dia mengungkapkan sedikit rasa iri dan melankolis. Ketika dia mendengar tentang pasangan ini, saat itulah dia sedang melewati musim semi. Bahkan sekarang pun masih ada secuil mimpi di lubuk hatinya. Memikirkannya sekarang, mau tak mau dia merasa sedih. Wang Lin merenung sedikit, lalu matanya tiba-tiba berbinar saat dia menatap Yao Qikui dan berkata, ayahmu, leluhur darah, akan segera datang. Setelah dia mengatakan itu, hati Yao Qikui bergetar hebat. Namun, wajahnya menunjukkan ekspresi terkejut dan dia berkata, saya tidak mengerti apa yang Anda maksud. Ekspresi nya sangat alami dan tidak menunjukkan petunjuk apapun. Selama puluhan ribu tahun ini, tanah roh iblis telah dibuka berkali-kali. Saya tidak tahu berapa kali Anda datang ke sini, tetapi dengan kemampuan leluhur darah, seharusnya tidak sulit untuk memperpanjang hidup Anda. Oleh karena itu, pada saat inilah Anda harus memasuki gua, meskipun ada risiko orang luar mengetahuinya. Jika tidak ada rahasia di baliknya, aku khawatir kamu tidak akan cemas seperti ini. Aku khawatir dalam puluhan ribu tahun ini, ayahmu, leluhur darah, masih belum bisa masuk karena alasan tertentu. Itu sebabnya kamu datang. Anda sangat ingin mendapatkan hak untuk memasuki gua. Aku yakin kamu sedang mempersiapkan kedatangan ayahmu. Suara Wang Lin sangat tenang dan dalam saat dia perlahan mengatakan semuanya. Yao Qikui memandang Wang Lin untuk waktu yang sangat lama. Lalu dia tersenyum dan mengangguk, kamu sangat pintar. Benar, ayahku akan segera datang. Faktanya, bukan hanya ayahku, aku khawatir gurumu, yang Maha Melihat, Ling Tianhou dari Sekte Pedang Dalou, dan berbagai monster tua di planet Tian Yun semuanya akan segera datang ke sini.
Mata Wang Lin terpejam, hanya menyisakan sedikit ruang terbuka saat dia perlahan berkata, apakah ini karena token emas yang muncul saat air pasang? Tatapan Yao Qikui ke arah Wang Lin menunjukkan sedikit keterkejutan. Baru sekarang dia benar-benar mengerti betapa menakutkannya Wang Lin. Orang ini terlalu licik. Meskipun pertanyaannya tampak sederhana, begitu saya menjawab, saya sudah masuk ke dalam perhitungannya. Selangkah demi selangkah saya tanpa sadar membiarkan orangnya menguasai banyak informasi. Alhasil, jika saya berbohong, dia akan langsung bisa mendeteksinya karena semua informasi yang dia miliki. Orang ini terlalu menakutkan. Yao Qikui tidak tahu bahwa berkat penanaman pembatasan oleh Wang Lin, pengurangan yang terjadi di dalam pikirannya 10 kali, 100 kali lebih rumit. Percakapannya dengan Yao Qikui benar-benar tidak bisa dianggap remeh. Wang Lin tidak takut jika Yao Qikui berbicara. Selama dia berbicara, dia punya cara untuk mendapatkan informasi darinya. Yang dia takuti adalah Yao Qikui tidak berbicara, seperti sebelumnya. Yao Qikui menundukkan kepalanya. Dia tanpa sadar menghindari pandangan Wang Lin dan berkata, token itu dikenal sebagai token surgawi King Lin. Itu adalah kunci yang membuka pintu di gua palsu menuju gua yang sebenarnya. Seseorang hanya dapat masuk setelah mereka memiliki kuncinya. Namun, membuka pintu gua yang sebenarnya membutuhkan keempat token untuk membuka keempat gua palsu secara bersamaan. Tidak ada satu pun yang bisa hilang. Wang Lin bertanya, menurut Anda, Yang Maha melihat dan mereka masih percaya bahwa hanya 3 token yang mereka butuhkan. Hanya ayahmu, leluhur darah, yang tahu bahwa 3 token tidak cukup untuk membuka pintu gua yang sebenarnya. Apakah itu masalahnya? Yao Qikui merenung sedikit dan mengangguk. Leluhur darah sungguh licik. Selama dia memegang gua palsu tersebut, meskipun dia tidak memiliki token, dia tetap memegang inisiatif. Selama dia mengelolanya dengan benar, begitu token keempat itu muncul, dia secara alami akan memiliki kualifikasi untuk masuk ke dalam gua yang sebenarnya. Wang Lin merenung sedikit sebelum matanya berbinar dan dia bertanya, di mana token itu akan muncul setelah tersedot ke tempat ini. Yao Qikui sedikit ragu-ragu dan berkata, tidak habis. Pintu masuknya ada di dalam negara setan api. Wang Lin tidak lagi bertanya. Tangan kanannya terulur dan Yao Qikui disegel sekali lagi. Setelah memasukkannya kembali ke dalam tas penyimpanan, dialah satu-satunya yang tersisa di dalam menara. Matanya memancarkan cahaya iblis saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Ternyata tanah roh iblis ini mengandung rahasia semacam ini. Tingkat kultivasiku jauh terlalu rendah dibandingkan dengan tuan-tuan tua ini. Namun, mengapa Olsir begitu bertekad agar aku datang ke negeri roh iblis ini? Bab 617. Meterai kedua. Wang Lin merenung. Semakin lama dia tinggal di dalam tanah roh iblis, segalanya menjadi semakin asing. Yang pertama adalah lukisan Huanglong. Lalu kedua Mo Fei yang terlihat persis sama. Akhirnya pria besar itulah yang terlihat sangat mirip dengan Ling Tianhou. Mata Wang Lin berkedip dan dia bergumam pada dirinya sendiri, Yang Maha melihat mengejar kehendak surga. Agar dia bersikeras agar aku datang ke sini, dia pasti punya motifnya sendiri. Juga, ketika aku berada di planet Tianyun, Bai Wei pernah menunjukkan bahwa sebagian besar murid Olsir yang berusia lebih dari 10.000 tahun telah menghilang. Aku hanya tidak tahu hilangnya para senior itu ada hubungannya dengan negeri roh iblis ini. Wang Lin menyentuh tas pegangannya dan matanya menjadi dingin.
Dia berpikir, selama aku cukup kuat, tidak peduli betapa anehnya tempat ini, itu tidak akan mempengaruhi hati Daoku. Wang Lin memejamkan mata dan jiwa asalnya terus mengukir jejaknya pada iblis yang tersebar. Dia terus mengukir jejak ini lebih dalam ke dalam jiwa iblis, memperkuat kendalinya. Selain itu, seiring berkembangnya suku pemurnian jiwa, semakin banyak orang mulai mengembangkan mantra pemurnian jiwa. Juga, ini adalah medan pertempuran kuno, jadi berisi banyak pecahan jiwa. Meskipun sebagian besar dari mereka tersembunyi jauh di bawah tanah, karena semakin banyak orang bergabung dengan suku pemurnian jiwa, orang-orang mulai menggali lubang besar. Berkultivasi di lubang ini menjadi cara unik untuk mengembangkan mantra pemurnian jiwa. Ini hanyalah salah satu metode menumbuhkan mantra pemurnian jiwa. Metode lainnya adalah pergi ke negara iblis api untuk menyerap jiwa semua prajurit iblis yang mati. Namun, hanya orang-orang yang cukup berhasil dalam budidayanya yang memenuhi syarat untuk ikut. Siapapun yang ingin pergi sendiri harus dinilai secara pribadi oleh Ouyang Hua sebelum diberikan izin. Suku pemurnian jiwa tumbuh kuat dengan sangat cepat. Pertumbuhan seperti ini tidak bisa dilihat setiap hari. Suku itu seperti kepompong yang sedang menyerap nutrisi. Begitu kupu-kupu muda lepas dari kepompongnya, ia akan mampu mengejutkan 9 negara. Dalam benak anggota suku, menara di tengahnya adalah tanah suci mereka. Itu adalah sesuatu yang benar-benar tidak dapat ternoda seolah-olah itu adalah tempat tinggal para dewa. Adapun Wang Lin, yang belum keluar selama 10 tahun, dia adalah leluhur mereka. Wali mereka, setiap hari, selain memperkuat jejak iblis yang tersebar, dia menciptakan batasan yang tak terhitung jumlahnya yang dia tempatkan pada bendera pembatasan. Dalam 10 tahun terakhir ini, Wang Lin terus menyimpulkan lebih banyak pembatasan, dan perlahan-lahan ia mendekati 9.999 rangkaian pembatasan. Bendera 1 miliar jiwa-jiwa telah lama dirilis oleh Wang Lin, dan 100 juta fragmen jiwa menutupi langit di atas suku pemurnian jiwa. Suara ratapan pecahan jiwa terdengar sepanjang hari, dan ini menjadi simbol unik dari suku pemurnian jiwa. Wang Lin juga menghabiskan banyak waktu mempelajari 5 segel pada kereta perang pembunuh dewa. Ketika Wang Lin baru berada di tahap pertengahan transformasi jiwa, dia hampir tidak bisa melepaskan segel pertama. Sekarang dia berada di tahap ascendan, dia dapat dengan nyaman mengaktifkan segel pertama. Namun, ini tidak cukup bagi Wang Lin, dia ingin bisa melepaskan segel kedua. Setelah segel pertama dilepaskan, kereta perang pembunuh dewa ini dapat mengancam para penggarap transformasi jiwa tahap akhir. Sedangkan untuk segel kedua, Wang Lin hanya memindainya dengan akal ilahi dan itu segera menyebabkan untaian petir muncul. Mereka mengejar akal sehatnya dan benar-benar mengikutinya keluar dari segel. Wang Lin sudah siap, dia mengaktifkan energi spiritual surgawi di dalam tubuhnya dan mengambil beberapa saat untuk menghapus petir sepenuhnya. Melalui petir, Wang Lin dapat menilai bahwa setelah segel kedua dilepas, binatang itu akan menjadi sangat kuat. Juga, kemungkinan segel kedua sedang menyegel kekuatan petir makhluk roh. Harus dikatakan bahwa kereta pembunuh dewa ini berasal dari alam surgawi. Penciptanya berkata bahwa itu semua adalah senjata yang sangat ampuh. Meskipun nama, pembunuhan dewa, terkesan arogan, setelah menghabiskan ratusan tahun bersamanya, meskipun Wang Lin tidak sepenuhnya percaya pada kekuatannya, dia mempercayai 30% darinya.
Ketertarikan Wang Lin terhadap segel kedua ini meningkat pesat ketika dia mengetahui bahwa binatang itu akan mendapatkan kekuatan petir. Mantra angin, hujan, guntur, dan kilat yang digunakan lelaki tua di bawah menara hitam itu sangat kuat. Setiap kali Wang Lin memikirkannya, hatinya akan bergetar. Bagian terkuat dari mantra itu adalah petir hitam. Tanpa itu, kekuatan mantra itu akan sangat melemah. Wang Lin yakin bisa membuka segel kedua. Namun, setelah menganalisis petir, dia menemukan bahwa begitu dia membuka segel kedua, jebakan binatang itu akan runtuh karena kekuatan binatang itu. Perangkap binatang itu diberikan kepadanya oleh seorang penggarap kuno di bawah Tusi sebagai pembayaran atas bantuannya. Barang ini sangat membantu Wang Lin dalam beberapa ratus tahun ini, terutama jika menyangkut kereta perang pembunuh dewa. Itu memungkinkan Wang Lin untuk tetap menggunakan kereta perang pembunuh dewa ketika tingkat budidayanya tidak cukup tinggi. Tapi sekarang tingkat budidaya Wang Lin telah meningkat dan lebih banyak segel dibuka, item ini tidak lagi mampu mengendalikan makhluk roh. Wang Lin merenung sejenak sebelum dia menamparkan tas pegangannya dan perangkap binatang itu terbang di hadapannya. Gelang itu memiliki simbol kuno dan ukiran binatang purba yang tak terhitung jumlahnya. Ada juga beberapa retakan halus yang ditinggalkan oleh serangan pertama binatang itu. Melihat perangkap binatang itu, mata Wang Lin menunjukkan keraguan. Tanpa bantuan jebakan binatang ini, Wang Lin harus menggunakan kekuatannya sendiri untuk sepenuhnya menaklukkan makhluk roh itu. Ia harus mengikuti cara yang ditinggalkan penciptanya untuk menyelesaikan warisannya, jika tidak harta ini tidak akan berguna. Wang Lin memperlihatkan ekspresi tegas saat dia meraih perangkap binatang itu dan berdiri. Dia menghilang dari dalam menara dan muncul kembali 5.000 kilometer dari suku pemurnian jiwa. Tempat ini adalah dataran dan benar-benar sepi. Wang Lin melemparkan gelang itu ke tanah sebelum membentuk segel dan menunjuknya. Gelang itu memancarkan cahaya hitam sebelum berubah menjadi kereta perang pembunuh dewa. Kereta perang ganas yang dipenuhi duri muncul dan memancarkan cahaya yang kuat. Pada saat yang sama, makhluk roh muncul. Tubuhnya yang setinggi 1.000 kaki seperti gunung kecil. Mata merahnya menatap tajam ke arah Wang Lin saat itu muncul. Ia mengeluarkan suara gemuruh yang mengguncang langit dan bumi. Saat meraung, tiba-tiba ia menyerang Wang Lin. Seolah-olah sebuah gunung kecil menabraknya, dan suara robekan ruang terdengar. Ekspresi Wang Lin netral saat tangan kanannya dengan santai mendorong ke depan. Seolah-olah ada tangan raksasa yang turun dari langit. Setelah suara gemuruh yang menggelegar, tubuh besar makhluk roh itu menempel di tanah. Debu beterbangan dan menyebar membentuk lingkaran, dan seluruh bumi berguncang. Makhluk roh itu mengangkat kepalanya dan matanya dipenuhi dengan niat untuk berjuang. Ia mengeluarkan raungan yang keras saat menatap Wang Lin, dan aura pantang menyerahnya meledak. Wang Lin dengan tenang menatap makhluk roh itu. Si dia saat itu tidak bisa melawan makhluk roh ini sama sekali. Namun, sekarang dia bisa dengan mudah menekan binatang itu hingga dia tidak bisa melepaskan diri. Tangan kanannya menahan binatang itu dari kejauhan. Wang Lin menggigit ujung lidahnya, lalu dia mulai menggambar perlahan di langit dan simbol darah perlahan mengembun. Simbol ini ditinggalkan oleh pencipta kereta perang pembunuh dewa. Ada total 7 simbol, dan setelah ketujuh simbol itu ditempatkan, kereta itu akan benar-benar mengenali pemiliknya. Namun,
2 dari 7 simbol ini hanya boleh digunakan setelah segel keempat dilepaskan. Setelah simbol darah selesai, Wang Lin menjentikannya. Itu kemudian berubah menjadi seberkas cahaya darah dan terbang langsung ke arah binatang yang sedang berjuang di tanah. Simbol darah itu jatuh tepat di antara alis binatang itu. Tubuh makhluk roh itu tiba-tiba bergetar seolah-olah sedang kesakitan. Ia mengeluarkan raungan gila dan mulai meronta. Mata Wang Lin berkedip dan dia mengendurkan tangan kanannya. Saat binatang itu mendapatkan kebebasannya, ia langsung menatap Wang Lin. Ia mengeluarkan serangkaian raungan dan sifat pantang menyerah di matanya menjadi semakin kuat. Wang Lin dengan dingin menatap makhluk roh itu dan kemudian membentuk segel. Cahaya hitam muncul dari segel yang dibuat tangannya dan dia berteriak, "Segel pertama, buka." Cahaya hitam terbang bersama dengan simbol itu dan mendarat di makhluk roh. Terdengar suara berderak dan kemudian aura kuat tiba-tiba muncul dari tubuhnya. Saat ini, makhluk roh itu berdiri. Ia membuka mulutnya yang berdarah yang sepertinya bisa melahap dunia dan bergegas menuju Wang Lin. Tubuh Wang Lin tidak bergerak saat dia menggerakkan tangan kanannya sekali lagi dan melambaikannya. Hal ini menciptakan hembusan angin yang membentuk telapak tangan dan menghantam binatang itu. Terdengar ledakan keras saat mulut besar binatang itu hancur akibat benturan tersebut. Binatang itu segera mundur. Saat ia mundur, tubuhnya berubah menjadi untaian gas hitam yang tersebar ke segala arah dan menyerang Wang Lin seperti orang gila. Kedua tangan Wang Lin mulai menarik udara kosong dan kemudian 2 simbol darah muncul di dalamnya. Pada saat ini, hampir semua cahaya hitam memasuki tubuh Wang Lin dan bergegas menuju jiwa asalnya. Wang Lin menyeringai dan ada kilatan cahaya keemasan keluar dari matanya. Jiwa asal, pergi. Wang Lin meraung dan matanya redup. Kemudian jiwa asalnya terbang keluar. Makhluk roh itu dipegang lehernya oleh jiwa asalnya. Kedua simbol darah itu dengan cepat terbang dan ditangkap oleh tangan kiri jiwa asal Wang Lin. Kemudian dia menekan kedua simbol itu ke bawah di antara alis makhluk roh itu. Tubuh makhluk roh bergetar dan kemudian aura yang lebih kuat mengalir keluar. Kali ini secara tak terduga mampu melepaskan diri dari jiwa asal Wang Lin. Jiwa asal Wang Lin kembali ke tubuhnya. Matanya terbuka dan dia melihat binatang itu. Pada saat ini, di suatu tempat yang tak terhitung kilometer jauhnya dari Wang Lin, di perbatasan antara negara setan api dan negara setan emas. Tempat ini adalah pegunungan yang luas. Racun memenuhi pegunungan ini sepanjang tahun, jadi itu adalah tempat yang tidak dikelola oleh negara iblis. Ada sebuah kota putih jauh di dalam racun. Lebih tepatnya, itu hanya sebuah kastil yang dikelilingi oleh tembok batu putih setinggi 100 kaki. Bagian dalam kastil memberikan perasaan misterius. Pada saat ini bayangan hitam dengan cepat terbang di dalam misama. Sambil melayang di udara, bayangan hitam itu berlutut dengan satu kaki dan dengan hormat berkata, "Salam, leluhur. Saya telah menemukan lokasi Wang Lin, yang menghilang dari ibu kota negara setan langit 20 tahun yang lalu." Ada keheningan di kastil untuk beberapa saat sebelum suara menakutkan keluar. Berapa tingkat kultivasinya saat ini? Bayangan hitam itu ragu-ragu sejenak dan berkata, bawahan ini tidak mengetahuinya karena tim yang dikirim untuk menangkap orang ini saat itu terbunuh, jadi tidak ada berita yang dikirim kembali. Namun, bawahan mengetahui bahwa orang ini telah ditunjuk sebagai utusan iblis kuno. Utusan iblis kuno, haha,
Seseorang yang diincar oleh lelaki tua ini memang tidak biasa. Kirimkan 3 unit, bawalah penjaga surgawi juga. Tangkap orang ini hidup-hidup. Bayangan hitam dengan cepat menerima perintah tersebut dan menghilang. Di dalam kastil, seorang lelaki tua bertubuh kecil bergumam. Jika Wang Lin ini dilatih dengan benar, dia bisa menjadi penjaga surgawi lainnya untukku. Tidak peduli seberapa tinggi tingkat kultivasinya, selama dia belum mencapai tahap ascendan, maka penjaga surgawi dapat menangkapnya tanpa masalah. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.